Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Dr. Putri Hawa MBiomed. Kakak adalah seorang dokter umum sekaligus juga dosen di Fakultas Kedokteran Republik Indonesia. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih dari adik-adik semua tentang bagaimana tips selama berpuasa. Kita bahas yuk satu-satu. Ya, untuk makan makanan saat berpuasa, nah kita bagi dulu nih sama yang makanan saat berbuka sama nanti saat sahur. Nah, untuk berbuka memang kita disarankan untuk makanan yang manis-manis. Sesuai dengan hadis Rasulullah juga berbukalah dengan yang manis. Nah, bisa dengan kurma ataupun dengan kolak dan sebagainya. Nah, setelah dengan makanan pembuka, kita juga harus menambahkan dengan makanan yang berat, yaitu yang tinggi karbohidrat dan juga protein dan mineralnya. Supaya apa? Supaya nanti bisa menggantikan dari kebutuhan glukosa, protein, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ketika untuk sahur, nah kita disarankan untuk makan makanan yang memang tinggi karbohidratnya. Jadi seperti nasi, gandum, kentang, dan sebagainya. Dan kalau ada pertanyaan nih, salah satunya, kalau misalnya makanan yang suka pedas-pedas, apakah masih boleh dimakan ketika berpuasa? Masih boleh, tetapi dengan secukupnya, jadi tidak berlebihan. Karena apa? Karena ketika berpuasa cenderung perut kosong itu akan mengakibatkan asam lambung menjadi lebih naik dan itu akan lebih resiko untuk meningkatkan terjadinya MAH dan kembung. Jadi bagi yang penyuka makanan pedas dapat tetap memakan makanan yang pedas tetapi dengan jumlah yang secukupnya. Ya, tentu saja walaupun kita berpuasa, kita tetap bisa berolahraga. Nah, cuma pertanyaannya kapan sih waktu yang tepat untuk kita bisa berolahraga saat berpuasa supaya nanti tidak jadi lemes dan malah jadi batal puasa. Nah, saat yang terbaik saat puasa itu ada 3. Yang pertama, ketika sebelum berbuka, nah ini disarankan kita berolahraga yang sifatnya ringan-ringan seperti berjalan kaki, jogging gitu ya. Tapi joggingnya yang pelan-pelan saja ya. Nah, jogging dan juga renang. Nah, cuma memang harus dipastikan jangan sampai nanti adik-adik ini malah minum air sambil berenang. Nah, yang kedua adalah ketika sudah berbuka. Jadi mungkin setelah sholat isya atau sholat tarawih, teman-teman atau adik-adik semua pengen olahraga bisa. Contohnya dengan bersepeda atau jogging dan sebagainya. Nah, satu lagi waktu yang tepat untuk berolahraga adalah sebelum sahur. Cuma mungkin bagi adik-adik semua itu kayaknya ngantuk banget ya kalau misalnya bisa berolahraga di waktu sebelum sahur, tapi tidak ada salahnya juga untuk dicoba. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi, kapan sih, apakah kita masih boleh minum obat saat berpuasa? Nah, ketika di bulan Ramadan bukan berarti kemudian kita tidak bisa minum obat sama sekali. Cuma caranya adalah dengan cara menyesuaikan dari jadwal minum obatnya. Jadi kalau untuk obat yang 2 kali sehari, adik-adik bisa minum saat berbuka dan juga ketika sahur. Tetapi kalau misalnya jadwalnya 3 kali sehari, maka jadwalnya bisa dirubah menjadi saat sahur, saat berbuka, dan saat sebelum tidur. Jadi minum obat bukan halangan untuk berpuasa ya. Satu lagi, ada beberapa jenis obat yang itu tidak akan membatalkan puasa. Apa sih contohnya? Contoh yang pertama adalah tetes mata. Tetes mata tidak membatalkan puasa adik-adik, tapi asal tidak tertelan obatnya.
Yang kedua, ketika misalnya dengan cara yang nebulizer, mungkin teman-teman atau adik-adik semuanya pernah ada yang asma, terus kemudian diuap atau diasap. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Dan yang ketiga adalah ketika diinfus. Jadi, ketika adik-adik diinfus atau diinjeksi, itu tidak membatalkan puasa. Nah, cara tetap sehat ketika Ramadan, yang pertama tipsnya adalah selalu penuhi kebutuhan cairan. Jadi, jangan kemudian hanya mikirnya minuman yang manis-manis aja terus ketika saat berbuka dan sahur. Tetapi adik-adik harus punya cukup banyak asupan minuman air putih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang saat berpuasa. Yang kedua, tadi tetap harus memperhatikan nutrisi makanan yang kita makan. Jadi harus makan makanan seperti karbohidrat, protein yang ada di ikan, ayam, dan lain-lain. Dan juga harus makanan sayur-sayuran untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dan mineral terutama di saat bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah tidak lupa untuk berolahraga. Jadi ketika kita berpuasa bukan jadi suatu alasan untuk kita selalu bermalas-malasan, tidur-tiduran, goler-goleran ya. Jadi ketika berpuasa tetap harus beraktivitas dan aktivitasnya bisa dengan cara yang ringan-ringan seperti tadi jogging, berenang, ataupun dengan cara melakukan senam. Lalu yang terakhir adalah selalu niat yang baik dan niat yang kuat untuk menjalankan ibadah puasa yang penuh gitu ya. Dengan niat yang kuat, dengan keteguhan hati, dan juga tetap beribadah gitu ya, dengan beribadah sholat wajib, terus kemudian sholat sunat, dan juga sholat tarawih di malam hari, dan juga tilawah. Itu insya Allah akan menguatkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Adik-adik jilat semuanya, tetap sehat, tetap semangat, healthy Ramadan, happy mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.